Tantrayana Nusantara, ritual kuno indahnya bercinta. Filsafat dan mistisme, jalan pengetahuan dan cinta. Filosofia, cinta kebijaksanaan, keinginan untuk kebenaran, pengalaman dan refleksi. Yoga atau penyatuan hati dan kepala. Filsafat sebagai yoga, filsafat sebagai praktik diinformasikan dan dipelihara oleh tradisi tantra dan sumber-sumber lain yang diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita. Sebuah pertanyaan abadi, mengapa Yang Esa berlipat ganda? Jika menjadi benar-benar satu, berarti benar-benar sederhana, tak terkalahkan, tak kenal takut, lengkap dan sempurna. Mengapa dualitas, pemisahan, kesadaran, dan penderitaan? Yang Esa adalah kesadaran tanpa dualitas. Oleh karena itu, sederhana semacam kesadaran bawah sadar. Kemudian datang masalah, tetapi keluar dari negara ini tanpa masalah itu sendiri merupakan masalah. Mengapa sesuatu daripada tidak sama sekali? Jika alam semesta adalah imajiner dari Yang Esa, mengapa imajiner ini satu tidak tahu atau tidak? Ada dua peranggapan, dua pilihan. Apakah Anda menganggap kesadaran sebagai kemalangan, atau Anda merasa bahwa bahkan dalam tragedi ini ada keindahan, kemuliaan yang tiada duanya? Semua orang menganggap bahwa kita memiliki keduanya. Pada siang hari, petualangan kesadaran yang tragis. Pada malam hari, Yang Esa, sederhana kesadaran murni dari semua kesadaran, mentega dan uang mentega, kemewahan yang besar. Hal yang sama berlaku untuk bagian luar dan dalam. Kebutuhan untuk melihat keluar, untuk apa yang ada di dalam sangat kuat. Sangat kuat karena bahkan ketika kita menemukannya di dalam, kita terus mencarinya di luar. Di mana yang satu menjadi, itu adalah bahwa kita percaya bahwa Yang Esa adalah keinginan. Kecelakaan itu bukan satu. Yang Esa adalah kesadaran. Perhatikan bagaimana keinginan dan kesadaran tampaknya tidak dapat dipisahkan, malah mengajarkan kita bahwa tidak ada apa-apa. Tetapi apakah itu siang atau malam, ada keinginan, kesadaran. Ketika kita mengalami keinginan untuk tidur, bahkan jika itu berarti melupakan kerajaan kita dan segala sesuatu yang lebih penting dari hidup kita, kita mengalami bahwa tidak ada juga keinginan. Tidak menginginkan apa-apa, tidak menginginkan apa-apa, tidak adanya keinginan. Keinginan untuk tidak adanya keinginan. Keinginan untuk mengakhiri keinginan. Keinginan untuk tidak adanya. Keinginan untuk mengakhiri. Keinginan untuk kekosongan yang dikosongkan dari keinginan. Tidur tidak sadar dipenuhi dengan keinginan. Dan kemudian di pagi hari, keinginan untuk keinginan. Keinginan untuk mengisi, untuk diisi, lapar dan haus, selera dan proyek, proyeksi dan imajinasi. Siang dan malam, yang satu dan yang ganda adalah dua momen dari misteri yang sama, dari kehidupan yang sama.
ingin memilih antara siang dan malam, antara segalanya dan tidak ada apa-apa, kekosongan dan kepenuhan, sudah merupakan keinginan, tetapi tidak lengkap, belum matang menurut kita. Sebuah keinginan di jalan, ketika kita lelah, kita menginginkan ketiadaan, kehidupan batin kita berubah menjadi keheningan. Ketika kita dalam kondisi prima, kita menginginkan utuh. Kehidupan batin kita berubah menjadi getaran visceral. Tapi tidak ada konflik, hanya pergantian, ayunan yang memusingkan. Misteri bahwa kita adalah bipolar, biarlah dikatakan. Tapi kemudian apa bagusnya, apa manfaat kehidupan batin? Kita tidak lagi mengalami pergantian antara tidak ada dan segalanya sebagai goyangan yang tak tertahankan dan absurd, seperti sabotase diri atau perang batin, tetapi seperti keseimbangan suci, nafas ilahi. Dualitas itu selalu ada karena itu bukan kebetulan. Imajinasi selalu ada karena itu bukan kebetulan. Dinamisme, dinamika, keinginan selalu ada karena kesadaran adalah laut, dan laut tidak pernah lepas dari gelombang. Hanya saja pembengkakan ini dialami secara berbeda, diakui sebagai sifatku. Dia berpartisipasi dalam misteri. Dia berkata begitu. Dia juga dengan caranya sendiri. Ada firman hari ini tentang segalanya, tentang kelipatan yang mewah, dan ada firman malam tentang ketiadaan, tentang yang maha bijaksana. Dua momen itu saling melengkapi, saling bercerita. Tenang, nyaman, tidak ada dilema, dan itulah hidup. Dengan pasang surutnya, perang dan kedamaiannya, ketegangan dan relaksasinya, ketegangannya dan menguapnya. Kebutuhan untuk mewujudkan bukanlah suatu kebetulan, dan ini digabungkan semua, dan tidak ada memberikan diri mereka di sini pada saat ini. Keheningan mutlak yang mengandung semua suara. Buddha Tantrayana dan Kebatinan Jawa. Aliran Vajrayana di Nusantara adalah cabang dari aliran Mahayana yang berasal dari India, kemudian dikembangkan di Sumatera pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Dikisahkan Serlingga Dharmakirti, seorang pangeran dari Sriwijayanendra, raja yang masih termasuk dalam silsilah dinasti Sailendra, yang juga dikenal sebagai guru besar Buddhis di Sumatera pada abad ke-10. Biksu Atisa asal India datang ke Sumatera untuk berguru dan belajar di bawah telapak kakinya. Ia membawa ajaran ini ke negaranya. Atisa kemudian menjadi pendiri salah satu aliran utama di Tibet. Berdirinya Kesultanan Delhi di India menyebabkan keruntuhan kerajaan Pala. Kutubuddin Aibak menutup secara permanen Mahavihara Nalanda di tahun 1206. Untuk selanjutnya, pusat studi agama Buddha semua mazhab dipindahkan ke Sumatera. Di tahun 1222, Ken Angrok mendirikan kerajaan Tumapel, yang belakangan berganti nama menjadi Singasari. Pada masa itu agama Buddha diakui sebagai satu dari dua agama resmi di Jawa, berdampingan dengan agama Hindu Siwa. Dalam aliran Vajrayana atau Tantrayana, Kala adalah salah satu pelindung Dharma yang berkuasa atas waktu roda, waktu atau roda Dharma.
Adapun di Tibet juga dikenal kata Kalacakra, namun bukan sebagai penolak sial, melainkan untuk berkultivasi secara spiritual dan merupakan salah satu sadhana tingkat tinggi dalam aliran Tantra. Semenjak kehancuran kerajaan Majapahit dan ditutup atau dihancurkannya sejumlah candi dan juga sanggar pamujan sebagai tempat ibadah, berakibat sejumlah ritual aliran Vajrayana di Jawa tidak lagi dapat dilaksanakan di tempat terbuka. Untuk selanjutnya, praktek dilakukan secara diam-diam pada tengah malam, supaya tidak diketahui orang banyak. Hal ini dilakukan di batin saja, oleh sebab itu disebut kebatinan. Salah satu varian dalam kebatinan Jawa adalah versi distorsi dari agama Buddha aliran Vajrayana yang dulu berkembang di Jawa, yang juga dikenal dengan Buddha Kasukatan. Mantra ini dipercayai sebagai penolak bala oleh para generasi setelah invasi budaya Arab atau Islam masuk dan menghancurkan kerajaan Majapahit. Dipercaya bahwa Kala adalah pembawa sial. Silabel yang disebut sebagai 10 bijaksara, maksudnya 10 aksara. Om Ahung, Om Ham Ksam, Malava, Raya Hum Pet. Ada perbedaan antara mantra Kalacakra di Jawa yang silabel berjumlah 32, yakni Yamaraja Jaramaya, Yamarani Niramaya, Yasilapa Palasya, Yameroda Darumia, Yamidosa Sadomia, Yadayuda Dayudaya, Yasiyaca Cayasiya, Yasihama Mahasya. Mantra yang mempunyai 32 aksara yakni mantra Yamantaka. Yamantaka yang dikenal sebagai Vajra Bhairawa. Dalam legenda di Tibet dikenal dewa Hindu bernama Yama, yakni dewa di antara para yaksa di alam kematian. Konon Yama sewaktu di Tibet sering mencabut nyawa banyak orang karena kurang sesembahan atau sesajen. Bodhisattva Manjusri mengambil bentuk murka yang menjadi Yamantaka sang pelindung Dharma. Yamantaka atau Vajra Bhairawa adalah pelindung Dharma yang berkepala 9, berwajah hitam seperti sapi, bertanduk, 1 penciptaan, 1 penghabisan, punya 34 tangan yang memakai mudra. Tarjani atau mudra 34, pikiran, tubuh, perkataan, disebut 31 bantuan pencerahan, serta punya 16 kaki yang artinya 16 tingkat kekosongan. Yamantaka adalah bentuk murkanya Bodhisattva Manjusri untuk mengalahkan Yama. Manjusri mengambil bentuk seperti Yama, hanya lebih sempurna dan ampuh serta tak terbatas. Yamantaka tidak sama dengan Yama. Yamantaka alias Vajra Bhairawa adalah musuh penghancur Yama. Sadhana Yamantaka Tantra atau Patrap Yamantaka mengalahkan Yama atau kematian aliran Tantra. Tujuan sadhana ini adalah untuk berumur panjang mengalahkan hidup dan mati. Dalam sebuah kitab kuno dari aliran Gelugpa di Tibet, kitab ini berjudul Sarva Takalataka Cita Krishnaya Marta Tantra. Sampai sekarang, sadhana ini masih terus dipakai baik di Tibet dan Nepal. Om Ahung Yamaraja Sadomeya Yame Doru.
Yayodaya, Yadoyoni, Rayaksya, Yakasi, ya sebetulnya dibaca Yaksya, artinya para yaksa-yaksa. Yaksiyaca, Niramaya, Hum, Pat, Swaha. Dalam Kamus Bahasa Sanskerta ada beberapa kata yang berhasil dicari artinya. Di antaranya adalah Yama, raja, artinya Dewa Yama. Sadomaya, sado atau pasukan. Ameyat, yang tak terbatas dan tak terkalahkan. Yamedoru, Yamai Doru, punya tangan banyak. Dayodana, dayu artinya pengampunan. Udaya, perbuatan atau produksi. Yadayoni, Rayaksya, ya atau ayu, nirayaksa, karena kamu mampu menghancurkan neraka besi. Niramaya, Niramaya, aku berkeinginan memujamu, wahai penghancur penyakit kematian. Jadi ini sebetulnya adalah mantra pemujaan memohon perlindungan pada Bodhisattva Yamantaka untuk menghancurkan Yama. Sadomaya adalah perwujudan Yamantaka. Yamidosa adalah kebalikan dari Sadomaya. Padahal Sadomaya yang tidak ada hubungannya sama pembuat dosa atau jasa. Versi distorsinya tidak mengerti lagi tujuan, arti, dan makna mantra ini. Kemudian terjadi distorsi, sekedar enak didengar, dengan memakai cocok logi, diartikan sendiri, menjadi Yamaraja Jaramaya, siapa yang menyerang berbalik menjadi berbelas kasihan. Yamarani Niramaya, siapa datang bermaksud buruk malah akan menjauhi. Yasilapa Palasya, siapa membuat lapar akan malah memberi makan. Yamiroda Darumia, siapa memaksa malah menjadi memberi keleluasaan atau kebebasan. Yamidosa Sadomia, siapa membuat dosa berbalik membuat jasa. Yada Yuda Dayudaya, siapa memerangi berbalik menjadi damai. Yasi Yaca Jaya Sia, siapa membuat celaka berbalik menjadi membuat sehat dan sejahtera. Yasihama Mahasya, siapa membuat rusak berbalik menjadi membangun dan sayang. Semenjak keruntuhan kerajaan Majapahit, para pengikut agama Buddha aliran Vajrayana atau di Jawa dikenal dengan nama Kasogatan dipaksa pindah agama Islam. Ajaran ini kemudian terdistorsi menjadi Kalacakra. Sepenggal mantra tidak komplit yang tersisa sudah terlupakan judul dan tujuan asalnya. Hanya diingat tujuannya agar berumur panjang. Kemudian pengetahuan ini didefinisi ulang sebagai penolak sial. Adapun kolo dalam bahasa Jawa Ngoko berarti sial, namun bukanlah seperti kala di versi Tantra aslinya. Tantra ritual seks ilahiyah. Saatnya kita melihat seks sebagai tindakan yang benar-benar sakral. Ini menyatukan kita dengan kekuatan penciptaan, menunjukkan kepada kita keajaiban apa adanya. Ini adalah jalan menuju pencerahan. Seks adalah kekuatan vital, kekuatan untuk dipahami dan ditangani.
namun begitu banyak orang yang belum menanganinya secara efektif. Mereka lari darinya, atau merasa terjebak di dalamnya, atau frustasi dengannya, atau terus mencarinya dan tidak menemukan kepuasan dalam pilihan-pilihan ini. Ajaran Agung Tantra adalah bahwa kita dapat menemukan kedamaian dan kegembiraan batin dengan terjun ke dalam setiap perasaan, setiap keinginan, setiap saat tidak menolak apapun, selama kita tidak menyakiti siapapun. Aktivitas apapun jika dilakukan dengan cukup mendalam akan mengarah pada pemahaman tertinggi, kebebasan dan kedamaian. Ini termasuk kehidupan seks kita. Lihatlah dengan jujur sikap Anda terhadap seks. Apakah Anda menyukainya? Apakah Anda menginginkannya? Apakah bagian-bagiannya tampak memalukan atau tidak bermoral? Haruskah Anda memilikinya hanya dengan satu orang? Apakah Anda pada dasarnya monogami, poligami, aseksual? Apakah Anda puas dengan situasi seksual Anda saat ini? Bisakah itu ditingkatkan? Apakah Anda memiliki pandangan atau perasaan tentang seks, sakral atau lainnya yang mungkin menghalangi Anda untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan? Tidak masalah bagaimana Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Anda adalah makhluk bebas, sifat sejati Anda sudah benar-benar bebas. Jadi, Anda dapat merasakan apapun yang Anda inginkan tentang seks atau hubungan, atau pernikahan, atau apapun dan segala hal lainnya. Tetapi jika Anda menemukan bahwa pandangan dan keyakinan Anda membatasi kebebasan Anda atau menyakiti Anda dengan cara tertentu, atau menghalangi Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup, sangat berguna untuk melihat dengan jelas keyakinan tersebut. Terjun ke dalamnya, periksa dan gambarkan dengan jelas kepada diri Anda sendiri. Apapun kehidupan seks kita saat ini, kita mungkin merasa senang tentang hal itu. Kita membuatnya untuk diri sendiri. Jadi, kita harus memiliki alasan yang bagus. Kita mungkin atau mungkin tidak menyadari hal ini. Tentu saja. Tetapi kita dapat menyadarinya sekarang jika kita hanya memikirkannya sejenak, yang mulai membawa kita ke dalam seksualitas suci yang sesungguhnya. Langkah pertama adalah benar-benar jujur bagaimana perasaan kita tentang hubungan seksual kita. Apakah kita memiliki penyesalan tentang sesuatu? Apakah kita merasa bersalah tentang sesuatu? Luangkan waktu untuk memeriksanya. Rasa bersalah adalah pola pikir yang populer dalam budaya kita. Dunia telah berubah. Gagasan bahwa kita memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan telah muncul. Kita bebas menjadi diri kita sendiri dan mengekspresikan seksualitas suci kita. Kita telah belajar bahwa kita tidak dapat mendikte atau mengatur moralitas. Setiap orang memiliki perasaan moral batin mereka sendiri dan bebas untuk bertindak sesuai dengan itu selama mereka tidak melanggar hak orang lain untuk hidup, kebebasan,
dan mengejar kebahagiaan. Bimbingan terbaik selalu ditemukan dalam diri kita dalam hidup dan dalam tindakan seks suci. Percaya dan hormati impuls kita sendiri, perasaan kita sendiri. Percayalah bahwa bimbingan batin kita akan menuntun kita untuk menemukan kehidupan dan gaya hidup yang sempurna bagi kita. Jika kita mengikuti perasaan kita, kita tidak akan pernah salah. Kita mungkin melakukan sesuatu yang ekstrim. Jika demikian, kita akan menemukan kejelasan yang jauh lebih besar tentang diri kita setelahnya. Jika kita memeriksa perasaan kita dengan hati-hati dan jujur, tidak apa-apa untuk melakukan sesuatu yang ekstrim sesekali. Kita memiliki aturan praktis tentang ini. Semuanya dalam jumlah sedang, dan itu termasuk beberapa kelebihan dalam jumlah sedang. Kita telah mengetahui begitu banyak orang yang terlalu moderat, dan dibalik semua moderasi mereka adalah ketakutan akan perasaan dan dorongan terdalam mereka. Mereka takut pada diri mereka sendiri dan terjebak dalam model kaku tentang apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Moderasi semacam ini tidak akan pernah membantu kita menjadi benar-benar bebas, mengolah dan menyeimbangkan energi seksual. Sumber energi yang indah dan dinamis di alam semesta sedang menunggu untuk dimanfaatkan. Energi ciptaan yang kita jelajahi dalam tindakan seks suci. Kita semua pernah mengalami energi ini ketika kita menyatukan seorang pria dan seorang wanita. Kita memiliki energi penciptaan. Atau jika kita mau, kita dapat mengatakan bahwa ketika kita menyatukan dua wanita atau dua pria, kita memiliki energi penciptaan. Tantra mencakup segalanya, tidak menolak apapun. Jadi tentu saja mencakup gaya hidup gay dan gaya hidup lainnya juga. Banyak yang telah ditulis dan diajarkan tentang mentransmutasikan energi seksual. Bagi kebanyakan dari kita, bagaimanapun, ini tidak perlu dan berlebihan, karena energi seksual mentransmutasikan dirinya sendiri. Ketika energi seksual kita bergerak melalui tubuh kita, kita mengalami transmutasi fisik, mental, dan emosional dari energi itu. Ini terjadi apakah kita bercinta dalam tindakan seks suci, bermeditasi, atau masturbasi. Bagaimana ini terjadi? Tubuh kita adalah sistem energi, dan berbagai bagian tubuh kita adalah pusat energi yang berbeda. Pusat seksual kita mengandung sumber energi yang sangat kuat. Dan ketika kita memfokuskannya dengan membangkitkannya secara fisik atau berkonsentrasi secara mental padanya, kita menemukan bahwa itu adalah kekuatan yang dinamis. Pusat itu bergerak. Ketika kita membiarkannya bergerak sesukanya, kita menemukan bahwa gerakan alaminya adalah ke atas, melalui perut kita, ke dalam hati kita, dan masih lebih jauh ke atas ke pusat energi dan aktivitas kelenjar yang lebih tinggi di tenggorokan, dahi, dan ubun-ubun kepala.
Energi ini kemudian dapat secara harfiah menghujani seluruh diri kita, meremajakan, memurnikan, menyembuhkan, memperkuat, yang merupakan salah satu dari banyak manfaat melakukan hubungan seks suci. Bercinta membuka hati kita dan memperluas pikiran kita. Ini meningkatkan kesadaran kita dan menghubungkan kita dengan yang tak terbatas dengan sangat kuat, sehingga bahkan para ateis pun berteriak, "Oh Tuhan!" Banyak orang yang berusaha menjadi moral atau spiritual memutuskan diri dari sumber kekuatan mereka di apa yang disebut pusat energi yang lebih rendah. Banyak orang di jalur spiritual percaya, seperti yang dilakukan pada masa Shakespeare, bahwa orgasme adalah kematian kecil, sesuatu yang menghilangkan energi kehidupan. Dan beberapa guru dari India mengajarkan bahwa orgasme seksual melemahkan sistem, dan bahwa energi perlu ditahan dan ditarik ke pusat-pusat yang lebih tinggi untuk membangkitkan kebebasan dan pencerahan sejati. Hasilnya, kecuali beberapa orang langka yang tidak cocok untuk ekspresi seksual adalah represi, penyangkalan diri, dan rasa bersalah. Saya tahu karena saya sudah mencoba jalan itu, dan saya mengenal banyak orang lain yang telah mencobanya, dan banyak yang masih mencoba. Saya menemukan bahwa selibat tidak bekerja untuk sebagian besar dari kita, setidaknya di barat. Itu membutuhkan terlalu banyak penyangkalan terhadap perasaan, keinginan, dan impuls kita. Itu mengarah pada penolakan terhadap diri kita sendiri dan budaya kita, dan bahkan dalam cara yang sangat mendasar, penolakan terhadap kekuatan hidup itu sendiri, dan itu adalah hal terjauh dari seks suci yang saya tahu. Saya tidak bermaksud menyangkal nilai selibat bagi mereka yang merasa mendapatkan sesuatu yang berharga darinya. Tantra mencakup semua jalan, bahkan jalan mereka yang menyangkal atau menahan energi seksual mereka. Jalan Tantra mengajarkan kita untuk menerima setiap orang dan setiap jalan lainnya, bahkan mereka yang mengkritik atau mengutuk kita karena mengatakan apa yang kita katakan. Setiap orang harus menemukan jalannya sendiri, di dalam hatinya sendiri. Bagi sebagian besar dari kita, energi seksual adalah sesuatu yang harus dirayakan, dinikmati, dan digunakan sebagai kendaraan besar melalui tindakan seks suci untuk mendorong kita maju di jalan menuju pembebasan dan cahaya. Ini adalah jalan Tantra. Tubuh kita adalah ciptaan yang ajaib. Mereka harus dihormati, dikagumi, dihargai, dinikmati. Kebenaran mendalam yang muncul dari studi spiritual adalah bahwa kita semua adalah makhluk seperti Tuhan. Kita telah menciptakan tubuh fenomenal kita melalui DNA kita sendiri. Kami telah mengembangkan diri kami dari bayi hingga dewasa. Jika kita percaya Tuhan ada di mana-mana, itu berarti Tuhan ada di setiap sel tubuh kita. Jadi ketika seseorang mengagumi orang lain yang berjalan di jalan,
itu adalah Tuhan yang mengagumi ciptaan Tuhan sendiri. Dan yang dikagumi juga adalah Tuhan yang menikmati ciptaan Tuhan sendiri. Seks lebih dari sekedar dorongan alami, itu adalah tindakan yang sangat sakral. Ketika dua tubuh bergabung, sebuah kuil yang sangat istimewa tercipta melalui kekuatan dua roh, dua medan energi yang menyatu menjadi satu. Energi yang kuat mengalir di antara dua tubuh yang sangat menyembuhkan, menguatkan, menyegarkan. Ini adalah pembukaan yang mendalam, sebuah pelepasan, sebuah meditasi tanpa kata yang sempurna tentang kekuatan-kekuatan kreatif kehidupan. Ini adalah seks ilahiyah. Beberapa prinsip seks tantra. Praktek seks tantra kuno dijelaskan, kadang-kadang secara harfiah, kadang-kadang secara simbolis dalam banyak buku. Dua candi tantra yang menakjubkan masih berdiri di Jawa, dihiasi dengan ribuan patung dalam posisi dan praktik seksual suci yang berbeda. Walaupun dari apa yang saya dengar, pemandu Jawa ke candi ini tampak malu oleh mereka dan memberitahu orang-orang bahwa mereka entah bagaimana lebih bersifat metaforis daripada fisik ketika patung-patung itu jelas eksplisit dan sangat tidak bergaya kemenangan. Banyak praktik tantra kuno melibatkan persiapan rumit yang merayakan semua indera, termasuk makanan dan anggur yang berbeda untuk rasa, bunga untuk penglihatan, dupa untuk penciuman, lonceng dan alat musik lainnya untuk suara, dan tubuh kita untuk disentuh. Elemen terpenting dalam praktik seksual suci adalah penerimaan dan kenikmatan semua hal yang memberi kita kesenangan dan apresiasi keindahan. Beberapa guru mendefinisikan seks tantra sebagai seks di mana Anda tidak mencapai orgasme, tetapi bermeditasi secara mendalam bersama untuk waktu yang lama. Ini adalah cara yang indah untuk bercinta, tetapi tentu saja bukan satu-satunya cara untuk bercinta. Seks tantra mencakup semua jenis seks, tidak menolak apapun. Datanglah jika Anda mau, atau jangan datang, apapun yang diinginkan hati Anda. Tidak ada yang perlu ditolak dalam energi seksual dan hubungan seksual kita. Ada keindahan di setiap momen dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa ditolak dengan seksualitas suci atau dalam kehidupan secara umum. Ada keindahan dan keajaiban di setiap momen abadi di sini dan sekarang. Ciptakan praktek tantra Anda sendiri, dan itu akan menjadi praktek terbaik untuk Anda. Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda bebas untuk menjalani fantasi Anda yang paling dalam dan paling tinggi. Latihan tantra, cara indah bercinta. Inilah satu praktek seksual suci yang spesifik. Biarkan itu berfungsi sebagai model bagi Anda untuk membuat Anda sendiri. Sesuaikan dengan cara apapun yang Anda inginkan.
berbaring dengan pasangan Anda atau duduk bersama, berjemur dalam kesederhanaan yang indah hanya dengan satu sama lain, diam-diam. Melihat dan menikmati dan membeli tubuh satu sama lain. Pada suatu waktu, pria itu berkata kepada wanita itu dengan fokus pada tubuhnya, "Ini adalah semesta." Pada suatu waktu, wanita itu berkata kepada pria itu dengan fokus pada tubuhnya, "Ini adalah semesta." Pada suatu saat, wanita berfokus pada pusat energi seksual suci pria dan berkata, "Ini adalah kunci semesta." Pada suatu waktu, pria itu memusatkan perhatian pada pusat seksual suci wanita dan berkata, "Ini adalah pintu masuk ke semesta." Kemudian kuncinya perlahan dan lembut ditempatkan ke pintu masuk, dan masing-masing berkata dengan caranya sendiri, di waktu mereka sendiri, dengan kata-kata mereka sendiri, "Kami berada di bait suci, menerima berkat semesta." Kata-kata di sini opsional, karena Anda mungkin ingin melanjutkan tanpa kata-kata. Sekarang rasakan selengkap dan sesensitif mungkin. Energi kreatif semesta mengalir melalui Anda, memberkati Anda, memberi Anda masa muda abadi, vitalitas abadi. Rasakan betapa nikmatnya hidup. Kau adalah kehidupan itu sendiri. Rasakan kesatuan Anda dengan semua keberadaan. Rasakan keilahian alami Anda. Energi di dalam mengalir dari area seksual Anda ke tingkat kesadaran tertinggi. Anda adalah satu dengan semua. Anda adalah cahaya, Anda adalah kehidupan, Anda adalah bagian dari Tuhan. Sudah saatnya kita melihat seks sebagai tindakan yang benar-benar suci. Ini menyatukan kita dengan kekuatan penciptaan, menunjukkan kepada kita keajaiban apa adanya. Ini adalah jalan yang benar menuju pencerahan. Latihan tantra mempertahankan energi seksual. Beberapa pria, terutama pria muda, dapat merasa sulit untuk mempertahankan energi seksual mereka cukup lama untuk memberi pasangan mereka pengalaman yang benar-benar dalam dan memuaskan. Stimulasi sangat kuat bagi pria sehingga mereka sulit dikendalikan. Beberapa teknik sederhana dapat membantu memberi pria kendali sebanyak yang dia inginkan saat bercinta, memungkinkan dia mencapai klimaks seperti yang dilakukan pasangannya. Teknik pertama adalah mental, yang lainnya adalah fisik. Di mata pikiran Anda, sirkulasikan energi ke seluruh tubuh Anda saat bercinta. Rangsangan yang intens dipusatkan murni di pusat seksual Anda. Jadi gerakkan energi ke atas tulang belakang Anda dan sirkulasikan ke seluruh tubuh Anda dan tubuh pasangan Anda. Ini memungkinkan Anda untuk bercinta dan mengalami seks suci lebih lama. Ketika bersatu secara mendalam dengan pasangan Anda,
Jika pria lebih banyak bergerak dalam pola melingkar daripada dalam pola lurus-lurus, hubungan cinta akan bertahan lebih lama. Ini lebih menggairahkan bagi wanita secara umum dan sedikit kurang menggairahkan bagi pria, memberi wanita lebih banyak waktu untuk mengejar tingkat kegembiraan pria dan membantu memperpanjang tindakan seks suci. Teknik terakhir adalah bagian dari meditasi ekstrim yang diajarkan oleh Raja Rahwana pada para pengikutnya. Jika Anda melakukan latihan ini, Anda mungkin akan menemukan bahwa itu memperkuat Anda secara seksual, memberi Anda kendali untuk memperpanjang dan menikmati seks suci selama yang Anda inginkan. Lakukan saat Anda sendirian. Ini mungkin tampak aneh, tetapi cobalah. Namun, saya tidak merekomendasikannya kepada siapapun dengan kondisi jantung karena sangat berat. Letakkan tangan Anda di atas kepala dan lompat ke atas dan ke bawah dengan penuh semangat selama 10 menit sambil berteriak, "Hu!" dengan kekuatan setiap kali Anda mendarat di kaki Anda. Bernafaslah dari diafragma Anda dalam di perut Anda dan lebih rendah. Setelah 2 menit, Anda mungkin akan kelelahan. Tetapi melampaui batas fisik imajiner Anda, dan Anda akan menemukan bahwa Anda dapat melompat selama 10 menit dengan cukup mudah begitu Anda masuk ke dalamnya. Jangan tegang, tetapi lakukan lompatan dengan penuh semangat. Kemudian rileks. Setelah itu, Anda akan menemukan bahwa otot-otot di daerah perut Anda jauh lebih kuat, dan bahwa Anda memiliki sumber kekuatan dan energi di dalam diri Anda yang jauh lebih kuat daripada apapun yang Anda bayangkan. Sit-up yang berat mungkin akan memiliki efek yang sama. Rahayu, Sagung Dumadi, Nuwun.